Shell ini kan di beberapa tempat itu terjadi kelangkaan, Ya. bukan hanya kelangkaan tapi juga bahkan karena sudah habis akhirnya merumahkan gitu ya, melakukan layoff kepada beberapa pegawainya. Ini kan juga justru jadi satu catatan, kita lagi serba sulit, zamannya sulit tapi malah ada lagi yang kemudian layoff. Nah, kalau dari Komisi 12 sendiri melihat kelangkaan Shell ini gimana? Kelangkaan Shell pasti persoalannya pada supply and demand kan biasanya gitu. Mungkin demand naik, coba nanti kita cek, tapi supply berkurang. Kita akan cari sebab secepatnya. Menurut keterangan ESDM menyarankan mungkin dari proses mereka dalam hal pengadaan BBM tersebut, karena kan menyangkut BBM non subsidi. Karena tadi baik Shell atau operator lain di luar Pertamina kan hanya menyalurkan BBM atau menjual BBM non subsidi. Menurut hemat kita dalam konteks supply and demand supaya ada semacam proven reserve yang pasti, ada storage tank yang memang ada, sudahlah bebaskan saja bagi BBM yang tidak bersubsidi ini, bahwa operator dalam hal ini penyelenggara SPBU silahkan melalui jalan apa untuk pengadaan BBM, tetapi tetap dalam kerangka apa yang disebut dengan neraca BBM, harus jelas supaya tidak terjadi misalnya terlalu membanjir satu sisi, di sisi lain malah berkurang dan sebagainya. Tetap dalam kerangka neraca BBM yang itu ada semua angka-angka, baik itu prediksi maupun kemungkinan konsumsi per hari berapa untuk BBM subsidi dan non subsidi berapa, Pertamina itu mengampu berapa, tapi Pertamina kan hampir mencapai 95% untuk BBM ini semuanya. Kurang lebih hanya 3-5% saja non Pertamina kan pada dasarnya. Sebetulnya tidak harus terjadi ya kalau sampai tadi yang disebut penyelenggaranya SPBU adalah Shell. Shell toh terbatas jumlahnya, itu hanya di kota besar saja. Menurut hemat kita yang sebagian besar justru ada di Jakarta, di mana infrastruktur pengadaan barang relatif mudah kok. Ini ada persoalan apa di balik? Kenapa? Kita tidak ingin kelangkaan menimbulkan apa disebut dengan uncertainty, menimbulkan ketidakpastian yang menimbulkan keresahan masyarakat sekecil apapun. Padahal barang itu ada, apalagi begini kan. Sekarang BBM praktis kita bersyukur dalam konteks Indonesia. Kenapa? Karena harga crude hari ini baik WTI maupun Brent itu kan bahkan di bawah jauh dari ICP kita yang ditetapkan $82 per barrel. Dan ketersediaan BBM dunia atau crude dunia sekarang melimpah bahkan. Kenapa? Karena memang ekonomi dunia tidak bergerak dalam posisi melambat. Di sisi lain juga ada pemanfaatan renewable energy yang cukup signifikan, sehingga konsumsi BBM di dunia itu meskipun juga tidak terjadi pengurangan yang signifikan oleh OPEC Plus kan biasanya begitu untuk mempertahankan harga, ini harga masih sangat-sangat sekarang di Brent misalnya di angka kurang lebih $68 per barrel, sementara WTI itu di angka $64 per barrel. Bayangkan jauh sekali dari ICP yang ditetapkan di APBN tahun 2025, yakni $82 per barrel.